Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan mengikuti kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten 2022. Kita masuk ke part 22. Saya akan memperkuat konsep aplikasi vektor ya. Jadi vektor pada kinematika yang mirip gerak lurus berubah beraturan ya. Mirip, bukan gerak lurus berubah beraturan, tapi mirip. Nah, saya akan ambilkan soal yang sudah pernah keluar saja, yaitu tingkat provinsi 2015, dan di buku ini ada yang mirip, ya, Anda bisa lihat di halaman 30, nomor 13, Supermaster KSM Fisika ini. Ada soal yang mirip dengan ini. Kalau ini sepertiga, dia setengah. Kemudian yang ditanyakan agak beda. Ya. Oke, kita baca soalnya. Sebuah benda bergerak pada bidang ya, seperti kertas ini. Kertas ini kan bidang, jadi bendanya bergerak di bidang ini. Dua dimensi, mendapatkan gaya konstan. Jadi dikasih gaya konstan ya, dikasih gaya konstan. Selama geraknya dikasih gaya konstan. Setelah detik pertama, kelajuan benda menjadi sepertiga kelajuan mula-mula. Ya. Jadi kalau kita tuliskan misalnya di sini waktu T-nya 0, ya toh, kecepatannya V, ya. Jadi V0-nya itu V. Anggap aja V ya. Setelah detik pertama, misalnya di sini ya, kita sembarangan aja ya. Ini setelah 1 detik. Jadi dari sini ke sini itu 1 detik. Kecepatannya, ya vektornya taruhlah ya, sembarang aja ini vektornya. Ini kita sebut V1 lah, ya kan? Tuh. Nah, kelajuan benda, ingat kelajuan, bukan kecepatannya, kelajuannya. Jadi di sini kelajuan itu V1 besarnya. Nah, seperti ini. Kalau ini V ini besarnya ya. Jadi ini V vektor. Besar dari kelajuan awal ini sama dengan V. Ini besar ya, ini kelajuan. Kalau ini vektor, kecepatan. Jadi bedakan antara kecepatan dan kelajuan. Setelah detik pertama, kelajuan menjadi sepertiga kelajuan mula-mula. Jadi kelajuannya ya, kelajuan V1 ini akan sama dengan sepertiga V0. Sepertiga V. Nah, ini besar ya, bukan vektor. Kemudian setelah detik kedua, jalan lagi dia. Nah, detik kedua taruhlah di sini. Ya, ini detik kedua, T-nya 2. Jadi kalau dari sini ke sini itu udah 2 detik. Ya, ini keadaan awal kan. Nah, tentu vektor kecepatannya V2. Nah, kelajuannya tentu besar V2. Gitu ya. Menjadi sepertiganya lagi dibandingkan setelah detik pertama. Jadi maksudnya sepertiga dari setelah detik pertama yang ini. Sepertiga dari besar V1. Nah, begini. Kalau kita kalikan sepertiga V berarti sepertiga kali sepertiga V. Begitu ya. Sama dengan 1/9 V. Tunjukkan apakah benda pernah berhenti sesaat selama proses pergerakannya. Jadi nanti kita akan analisis kecepatannya. Apakah kecepatannya itu mungkin 0 nggak? Besar kecepatannya mungkin 0 nggak? Kalau mungkin, berapakah selang waktu yang dibutuhkan sehingga kelajuan atau besar kecepatannya 0? Nah ini. Nah, sebelum membuat soal ini, kita keluar ke teorinya dulu, ya. Jadi di sini ada kecepatan. Itu dinotasikan dengan V dengan anak panah di atasnya. Ini menyatakan vektor. Dan Anda sudah tahu, vektor itu terdiri dari besar kecepatan inilah yang disebut dengan kelajuan. Ya, tidak punya vektor ya. Ini hanya besar. Dinotasikan dengan harga mutlak ini. V vektor sama dengan V. Ini besar ini, misalnya 5 meter per sekon. Dan punya arah tentu. Arahnya terhadap acuan tertentu, tapi kita tidak ngurus arahnya. Yang kita urus nanti hanya vektor dan besarnya. Demikian juga dengan percepatan.
Percepatan ini juga besaran vektor. Dia punya besar, disebut perlajuan biasanya, perlajuan. Besar dari percepatan sama dengan A. Ya, besaran biasa, tidak punya arah, hanya punya besar. Dan arahnya terhadap acuan tertentu. Nah, kemudian karena geraknya dalam bidang, 2 dimensi, biasanya bidang itu kita ambil arah pada sumbu X positif itu I. Arah ke sumbu Y positif itu J. Sehingga kalau kita tulis dalam notasi vektor satuan, V vektor itu biasanya dinyatakan dengan Vxi ditambah Vj. Ini Vx ini besar biasa ya. 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dinyatakan dalam bentuk vektor satuan seperti ini, maka dari sini Anda bisa langsung hitung kelajuan. Kelajuan adalah akar komponen I dikuadratkan ditambah komponen Y dikuadratkan. Didapat dari dalil Pitagoras ya. Demikian juga dengan percepatan A. Bisa dinyatakan dalam vektor pada bidang AXI tambah AYJ. Dan kalau sudah ditulis seperti ini, maka besar percepatannya dengan mudah bisa kita hitung adalah akar komponen X dikuadratkan ditambah komponen Y dikuadratkan. Nah, kemudian di situ ada dibilang gayanya konstan. Ya, kenapa saya bilang mirip GLBB? Kalau gayanya konstan, cuma ini besaran vektor ya, maka percepatannya yaitu gaya dibagi massa pasti konstan. Konstan di sini besarnya tetap, arahnya tetap. Ya. Nah, Anda sudah tahu percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Sehingga kalau ini saya buat dv itu ADT. Kalau saya integralkan, integral dv di sini integral ADT. Hanya konstan ya terhadap waktu. Jadi bukan fungsi waktu ini, konstan aja. Sekarang batasnya. Kalau T dibatasi dari T awal ke T akhir, maka kecepatannya kecepatan awal, kecepatan akhir. AW itu awal, AK itu akhir. Nah, karena ini satu, integral dari satu itu kan V. Jadi V akhir kurang V awal. Ini keluar karena konstan A. Integral DT itu T. Jadi batasnya T akhir dikurang T awal. Nah, inilah yang biasanya kita nyatakan dalam persamaan mirip GLBB. V akhir sama dengan V awal ditambah percepatan kali delta T. Delta T itu adalah T akhir dikurangi T awal. Ya, ini vektor ya. Jadi mudah saja ya, hanya aplikasinya sekarang. Kita kembali ke soal. Ya. Jadi mula-mula di sini, waktu T-nya 0, kecepatan awalnya dalam besaran vektor V. Besar kecepatan awal V. Waktu T-nya 1, kita bikin notasi kecepatan vektornya V1. Dan besar V1 ini, besarnya ya, ternyata sepertiga dari V. Nah, sekarang kita tulis V1-nya. Ya, dalam bentuk vektor. Yaitu sama dengan V1X, ya, komponen I, ditambah V1Y, J. Nah, kalau sudah begini kan Anda bisa ngitung besar dari V1 kan. Karena besar dari V1 ini nanti yang sepertiga V. Itu akan sama dengan akar, dari Pitagoras kan, komponen I dikuadratin, V1X dikuadratkan ditambah V1Y dikuadratkan. Gitu. Nah, inilah yang sama dengan sepertiga V. Gitu. Ya. Jadi kalau nanti Anda kuadratkan ini, Anda akan dapat V1X kuadrat ditambah V1Y kuadrat sama dengan V kuadrat per 9. Nah, seperti itu. Oke. Ini besarnya ya. Besarnya sudah. Ini kan besar ini. Nah, sekarang vektornya sendiri. Vektornya sendiri kita masukkan sekarang ya. Vektornya sendiri. Vektor V1 itu apa? Gitu. Dengan rumus yang tadi. Ya, ini. Ya kan? V akhir ini kan gerak dari 0 ke 1 ya. Gerak dari 0 ke 1. Dari sini ke sini, ya. Delta T-nya 1. Kita pakai rumus ini. V akhir berarti V1 ya. V akhirnya berarti V1, V awalnya V0. Ya. V0 vektor. V0 vektor itu sama dengan V vektor ya. Ditambah A vektor kali delta T. Oke.
V0-nya kita masuk V0 vektor. V0 vektor itu yang ini. Ini. Mana? V0 vektor. Oh, belum ya. Ini V1 justru ya. Ini V1 ini. Oke. Kita harus nulis juga V0 vektor ya. Ini kan V0 vektor. V0 vektor itu adalah di sini sama dengan V vektor ya. Kita anggap aja Vxi ditambah Vyj. Ini anggaplah pada waktu keadaan 0 ya. Jadi V0 ini bisa ditulis ini. Ini V0 ini bisa ditulis Vxi ditambah Vyj. Ditambah vektor percepatan. Ya, vektor percepatannya kita tulis saja. Konstan kan? Kita tulis Axi ditambah Ayj. Vektor 2 dimensi. Jadi tambah A-nya ini. Axi ditambah Ayj. Delta T-nya 1. Seperti ini. Kemudian kita gabungkan yang I dengan I. Ini Vxi, ini Axi. Jadi dia menjadi Vx ditambah Axi. Ya kan? Ditambah ini Vyj, Ayj. Vy tambah Ayj seperti ini. Inilah V1. Vektornya. Ya, ini vektornya. Besarnya sudah kita hitung. Ini besarnya. Dikuadratin ya. Nanti dikuadratin. Ini besarnya. Oke? Jadi kalau gitu kita hitung dulu besar ini. Ya. Kita hitung besarnya, nanti kita samakan dengan itu. Oke, jadi besar V1. Nah, ini sudah komponen I-nya tahu, komponen J-nya tahu kan? Berarti kalau mau ngitung besarnya kan tinggal ini kuadrat tambah ini kuadrat. Diakarin kan? Akar Vx ditambah Ax dikuadratkan ditambah Vy tambah Ay dikuadratkan. Ya, kemudian kita kuadratkan biasa ini. Vx kuadrat ditambah Ax kuadrat ditambah 2 Vx Ax. Ya, ini yang pertama. Ini juga sama dikuadratkan. Vy kuadrat tambah Ay kuadrat ditambah 2 Vy Ay. Nah, seperti ini. Oke, ya kan? Kemudian nanti kita gabungkan ini Vx kuadrat dengan Vy kuadrat. Karena Vx kuadrat dengan Vy kuadrat itu adalah V kan? Ya. Jadi kalau ini kita tulis seperti ini tadi. Di sini ya. Nah, ini. Ya, Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat itu kelajuannya V. Di sini di soal ini diketahuinya V kan? Jadi sama dengan akar ini digabung dengan ini ya. Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, ini nanti itu sama dengan V kuadrat ditambah ini Ax kuadrat, ini Ay kuadrat. Ax kuadrat tambah Ay kuadrat. Nah, Anda lihat kalau A saya tulis Axi tambah Ayj, maka Ax kuadrat tambah Y kuadrat ini adalah akar dari A kan. Jadi ini sama dengan A kuadrat. Percepatannya, besarnya. Ditambah sisa ini kan, dikeluarkan duanya ya. Jadi sisa 2 ini Vx Ax ditambah Vy Ay. Oke, gini. Terus saya kuadratkan. Kan hilang akarnya kalau saya kuadratkan kan. Jadi dia menjadi akar V1 kuadrat. Gitu. Ini hilang akarnya. Jadi ini jadi V kuadrat ditambah ini jadi A kuadrat. Ini 2 Vx Ax ditambah Vy Ay. Nah, seperti ini. Dan itu diketahui tadi. Ya. Kita udah dapat tadi V1 kuadrat ini V1. Ini V1 kuadrat kan ini. V kuadrat per 9. Sepertiga V dikuadratin. V kuadrat per 9. Oke, ini persamaan yang pertama lah. Ya, jadi V kuadrat tambah A kuadrat ditambah 2 kali Vx Ax ditambah 2 Vy Ay V kuadrat per 9. Itu persamaan yang pertama. Kita dapat dengan meninjau gerak dari 0 ke 1. Sekarang kita tinjau gerak dari 0 ke 2. Gitu.
Jadi dari 0 langsung ke 2. Mirip-mirip seperti ini. Sekarang kita pakai rumus yang ini tadi. Nah ini. Kita V akhir ya akan sama dengan V awal. Persis mirip GLBB ya. Cuman ini besaran dinyatakan dalam vektor semua. Kalau GLBB kan biasanya nggak pakai vektor. Karena gerak lurus beraturan. Lurus ya toh. Seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan V akhir 2 kan. Jadi ini V2 sama dengan V awalnya 0. Dari V0 juga kan. Tambah A-nya tetap. Nah, delta T-nya 2 ya. 2 dikurangi 0. 2. Jadi mirip seperti tadi persis ya. Nah, mirip seperti ini. Sekarang Anda masukkan V0-nya. V0-nya tetap ini kan. VXI tambah VIJ. VXI ditambah VIJ. Mirip. Masukkan A-nya. AXI ditambah AYJ. Cuma kalau ini dikali 1, ini dikali 2. Kemudian seperti tadi. Digabungkan I dengan I, J dengan J. Ya toh? Jadi kita gabung ini. I dengan I. J dengan J. Nah, begitu ya. Cuman jangan lupa ini dikali 2. Jadi Vx ditambah 2Ax. Vx ditambah 2Ax. I ditambah Vy tambah 2Ay. Vy ditambah 2Ay. J seperti ini. Ya, persis. Kemudian, kalau sudah berarti kita akan ke sini. Nah, dihitung besarnya. Sekarang dihitung besar dari V2. Persis seperti ini. Ya, jadi mirip aja. Jadi nggak usah ini. Jadi besar V2 sama dengan akar. Ini dikuadratkan. Vx tambah 2Ax dikuadratkan. Kalau tadi kan Ax saja. Vy ditambah 2Ay. Dikuadratkan. Gini. Kita kuadratkan. Ini Vx kuadrat. 2Ax jadi 4Ax kuadrat. 2 kali suku pertama suku kedua. 4 Vxax. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mirip. Ganti aja Y dengan X dengan Y. Jadi ini Vy kuadrat tambah 4Ay kuadrat tambah 4 Vy. Nah, begini. Nah, terus seperti tadi ini disatukan. Vx kuadrat, Vy kuadrat. Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Ini nanti sama dengan V kuadrat kan. Ditambah 4Ax kuadrat, 4Ay kuadrat. Tentu 4-nya dikeluarkan. Ini Ax kuadrat tambah Ay kuadrat. Nah, ini nanti A kuadrat. Persis seperti ini. Ditambah, ini 4-nya dikeluarkan. Vxax ditambah Vy. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita kuadratkan. Nah, besar dari V2 berapa? Nah, di soal ini Anda lihat. Besar dari V2, sepertiga dari besar dari V1. Sepertiga, 1/9 V. Jadi ini 1/9 V. Taruh di sebelah kanan aja ya. Jadi ini nanti 1/9 V. Tapi nanti ditaruh sebelah kanan. Supaya sama dengan ini ya. Ya, supaya sama dengan ini. Nanti kita kuadratkan. Ruas kiri kita kuadratkan, akarnya hilang kan. Jadi ini V kuadrat tambah 4A kuadrat. Gitu. V kuadrat ditambah 4A kuadrat ditambah 4 Vxax ditambah Vy. Nah, ini dikuadratkan 1/9 V-nya. Jadi V kuadrat per 81. Nah, ini kita sebut persamaan 2. Ya, ini persamaan 1. Perhatikan. Ya. Nah, kita hilangkan ini bisa kan? Ini kita kali 2. Ya, kalau bintang 1 ini kita kali 2.
Kalau 1 ini kita kali 2 ya. Jadi ini 2V kuadrat dikalikan 2 semua ini. 2V kuadrat ditambah 2A kuadrat ditambah 2 kali 2, 4. 4 VXAX ditambah VAY. Sama dengan, ini juga dikali 2. 2V kuadrat per 9. Nah ini persamaannya. Sekarang dikurangi. Dan perhatikan, Anda jangan bingung dengan V. V ini diketahui ya. V ini diketahui. Kan kalau di dalam soal pilihan KSN kan kalau diketahui, kita anggap diketahui. Nah ini. T dalam sekon dan ambil acuan T sama dengan 0 dari saat kelajuan benda masih V. Jadi kelajuan V itu dianggap diketahui. Ya, tapi bisa saja nanti V-nya juga nggak perlu hilang. Nggak apa-apa. Jadi jangan bingung dengan V. Yang Anda perlu cari itu A. Karena A tidak ada di soal percepatan itu kan. Itu. Nah ini bisa kita hilangkan. Kalau kita kurangi kan hilang ini. Nah. Semua jadi A bisa dinyatakan dalam V. Jadi selesai kan. Jadi ini 2A kuadrat. Ya toh. Ini 4A kuadrat. 4A kuadrat dikurang 2A kuadrat. 2A kuadrat. Gitu. Ya. V kuadrat dikurang 2V kuadrat. Min V kuadrat ya. Ya. Min V kuadrat. Oke. Ini hilang. Sama dengan. Ini disamakan aja penyebutnya ya, supaya gampang. Ini berarti harus bagi 81 kan. Berarti dikali 9, 18 ini ya. Min 18 tambah 1. Ini persamaan ya, ini persamaan bukan dikali 2, ini persamaan. Oke. Jadi ini 18 min ya, min 17 berarti. Sekarang Anda bisa nyatakan A kuadrat dalam V kuadrat ya. Ini tinggal dipindahkan ke sana. Ya, dan ini kalau Anda samakan penyebutnya nanti 81 dikurangi 64. Jadi Anda akan dapat 2A kuadrat sama dengan 64 V kuadrat per 81. Atau dengan kata lain, A kuadrat sama dengan 32 V kuadrat per 81. Ya, jadi inilah hasilnya. Nah. A kuadrat sudah bisa dinyatakan dalam V kuadrat. Oke. Sekarang kita cari VXAX ditambah VIAY. Dimasukkan ke salah satu persamaan ya. Dimasukkan ke salah satu persamaan. Yang asli aja, ini aja ya. Yang nomor 1 aja ya. Dimasukkan ke persamaan nomor 1. Jadi ini dimasukkan ke persamaan nomor 1. Ya, yang ini. Nomor 1. Ya, jadi V kuadrat ditambah A kuadratnya diganti nih. A kuadratnya itu ini. Ya. 32 V kuadrat per 81. Nah, begini kan. Ditambah 2 kali VXAX ditambah VAY. Sama dengan V kuadrat per 9. Ya. Berikutnya ini tentu kita jumlahkan, kemudian kita pindahkan ke sebelah sana, ya, sehingga kita dapat 2 kali VXAX tambah VIAY, ini pindahkan ke sana, ini dapat min 104 V kuadrat per 81. Kemudian dibagi 2, dapatlah ini bintang 2. Jadi kita udah bisa dapat VXAX ditambah VIAY, yaitu min 52 V kuadrat per 81. Jadi untuk T dari 0 ke 1 dan 0 ke 2 sudah kita dapat dua hal. Ini yang bintang ini. A kuadratnya kita udah dapat dan ini kita udah dapat. Maka sekarang kita bisa ke T. Dari 0 ke T. Karena pertanyaannya kan ke T kan. Tunjukkan apakah benda pernah berhenti sesaat selama proses pergerakannya. Jika pernah, tentukan waktunya. Jadi anggaplah dia berhenti itu pada waktu T. Ya, jadi kita akan tinjau gerak dari 0 ke T. Ya, seperti tadi, V akhir akan sama dengan V awal ditambah A delta T. Mirip GLBB ya, tapi besaran vektor. V akhir karena disebut T ya kita sebut aja VT. Ya. V
V awal tadi V, A-nya A, delta T-nya T dikurangi 0 ya. T kurang 0. T. Sekarang kita masukkan V-nya. Tadi sudah ya, VXI ditambah VYJ. A-nya kita masukkan, AXI tambah AYJ. Cuma dikali waktu T. Kalau tadi kan ini kali 1 dan kali 2. Sekarang kali T. Kalau kita kalikan, maka sekalian kita satukan ya. Ini I, ini komponen I. Nah, jadi VX ditambah AXT J. II maksudnya. Ditambah VY ditambah AYT J. Nah ini. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa cari kelajuan waktu T. Sama dengan akar komponen I dikuadratkan. Ini. VX ditambah TAX kuadrat ditambah VY ditambah TAY kuadrat. Mungkin nggak 0. Kan itu. Kalau dia bilang berhenti kan mungkin 0 nggak? Ya kita selidiki mungkin 0. Kita tulis saja 0. Ya, jadi kalau dia berhenti berarti besar kecepatan waktu VT ini 0. Oke, kemudian kita kuadratkan. Ruas kiri akarnya hilang. Kemudian kita kuadratkan. Ini VX kuadrat, T kuadrat, AX kuadrat. 2 kali ini. Hasilnya ini. Ini VY kuadrat ditambah T kuadrat, AY kuadrat ditambah 2 kali ini. Hasilnya ini. Sama dengan 0. Kemudian, seperti biasa, kita kumpulkan yang Vx kuadrat dengan Vy kuadrat. Karena ini sama dengan V kuadrat. Ini kan, Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Nanti ini kan sama dengan V kuadrat ini. Ya toh? AX-nya kita kumpulkan dengan AX. AX kuadrat, ini AY kuadrat. Jadi, T kuadrat sama-sama T kuadrat. Keluar T kuadrat. AX kuadrat tambah AY kuadrat. Ini nanti A kuadrat kan. Nah, dan bisa kita nyatakan dalam V. Dan V dianggap diketahui. Anggap aja diketahui. Nanti kalau enggak dia bisa hilang. Ditambah 2T. Nah ini. VXAX. VYAY. Nah ini bisa kita dapat. Tadi sudah nih. Dari persamaan 2 nih. Nah, ya toh? VXAX. VYAY. Ini sudah kita dapat. Jadi yang ini bisa kita ganti nih. Yang ini bisa kita ganti A kuadrat. Yang ini bisa kita ganti V kuadrat. Ya. Didapatlah hasil ini. Ya. Ya, didapatlah hasil. Ini V kuadrat ditambah T kuadrat A kuadrat. Ditambah 2T. Nah, ini dimasukkan ini. VXAX, VYAY tadi. Yang bintang 2 ini. Min 52 V kuadrat per 81. Ya. Kemudian A kuadrat kita masukkan. Sudah kita hitung sebelumnya di bintang 1 ini kan. Bintang 1. A kuadrat itu adalah nilainya 32 V kuadrat per 81. Nah, jadi begini. 32 kuadrat, V kuadrat per 81. 2 dikalikan min 52 min 104. T V kuadrat per 81. Ya. Kemudian kita kalikan 81 supaya nggak ada penyebut. Ini 81 V dikalikan 81. Ya, tapi diatur T kuadrat duluan karena persamaan kuadrat kan. Jadi ini kalau dikalikan 81 berarti 32 V kuadrat. Oke, min ini T 104 V kuadrat. Kemudian baru ini bilang tetapnya. Dikali 81 V kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang Anda lihat ada V kuadrat bisa kita bagi semua hilang. Ya, dibagi V kuadrat hilang sehingga berbentuk persamaan kuadrat biasa dalam T. Nah, apakah T-nya ada? Bergantung pada nilai diskriminan. Kalau diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0, lebih besar 0 berarti T-nya ada 2. Ada kemungkinan 2. Belum tentu 2 karena T-nya harus positif. Tapi kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti nilai T-nya cuma 1. Nah, kalau diskriminannya negatif, berarti tidak pernah berhenti dia. Ya, karena itu kita harus hitung diskriminan. Nah, A sama dengan 32, B-nya min 104, C-nya 81. Nah, diskriminan itu apa? B kuadrat kurang 4AC. Ya, min 104 dikuadratkan kurang 4, A-nya 32, C-nya 81. 104 itu 4 kali 2, 6. Jadi kalau saya keluarkan 4 pangkat 2, ini 26 kuadrat. Ini kalau keluar 44 sisa 8 kali 81.
26 kuadrat itu 676. 8 kali 81 itu 648. 676 kalau saya kurangi 648, 26. Nah, ini bilangan positif. Nah, karena diskriminannya bilangan positif, T mungkin memberi kelajuan 0. Jadi mungkin. Ya, jadi mungkin sudah. Jadi pertanyaan yang pertama itu jelas mungkin kan? Jika pernah, tentukan waktunya. Ya, kita akan tentukan waktunya sekarang. Menentukan waktunya mudah. Kita tinggal pakai rumus ABC kan? Jadi waktunya adalah min B plus minus akar diskriminan per 2A. Gitu ya. Oke, berapa ini? B-nya berapa tadi? Ini. Min 104, berarti ini 104. Ya. Plus minus akar diskriminan. Nah, ini saya caranya. Diskriminannya 4 kuadrat kali 26. Berarti akar diskriminan itu 4 akar 26. Dibagi 2 kali A. A-nya 32. Ya, ini bisa dibagi 4 ya. Ini dibagi 4, 8. Ini dibagi 4 habis. Ini dibagi 4, 26. Jadi hasilnya 26 plus minus akar 26 dibagi 16 ya. Apakah ada 2 atau hanya ada 1? Kita lihat, karena T-nya harus positif ya. T-nya itu harus positif, waktu nggak boleh negatif. Kalau plus sudah jelas benar ya. 26 plus akar 26 per 16. Ini udah pasti benar. Yang ini yang harus kita selidiki minnya. Ya, negatif atau positif. Ya, ini akar 26, ini 26, jelas positif. Ya, jadi 2 kali berhenti ya. Jadi benda itu 2 kali berhenti. Pertama, waktu 26 kurang akar 26 per 16, kemudian tuh dia jalan lagi. Ya, dia jalan lagi. Mungkin kalau tadinya jalan ke atas, sekarang jalan ke bawah. Ya, karena dia diperlambat kan, jalan ke bawah. Nah, pada waktu 26 plus akar 26 per 16, berhenti lagi dia. Ya toh, selanjutnya dia nggak pernah berhenti. Ya, kalau tidak dikasih gaya negatif. Ya, mudah-mudahan review vektor kita bisa memperkuat Anda. Ya, kita tidak, kalau teori sih gampang vektor itu. Jadi yang penting itu bagaimana membuatnya di dalam soal. Karena itu saya pilihkan soal OSP 2015. Dan jika kalau Anda sudah paham ini, silakan dikerjakan soal yang mirip halaman 30 kalau Anda punya buku ini ya. Kalau tidak, pinjam aja di perpustakaan. Mirip halaman 30 nomor 13 ya. Jadi kalau halaman 50 nomor 13 Anda buka, halaman 30 nomor 13 Anda buka. Nah, ini ada soal di sini. Soal kompetisi sekolah ya, diambil dari referensi ini. Sebuah partikel bergerak dengan sekian-sekian. Kalau di sana sepertiga, di sini setengah. Tapi di sini tidak ditanya berapa berhenti, enggak. Ditanya kemudian setelah T detik lagi, kelajuan partikel menjadi setengah. Berapakah kelajuan partikel setelah T detik ketiga? Ya, seperti itu. Jadi kelajuannya yang ditanya. Oke, terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, supaya Anda bisa terus mengikuti video pembelajaran kita dan akan menguatkan Anda di bidang fisika, matematika, dan kimia. Sekalian memberi dukungan kepada kami agar kami tetap bersemangat melayani Anda. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda. Saya yakin Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kaminan. Terima kasih.